Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me di CKKT, cerita kita di Kamar Tika. Sekarang kita udah masuk part ketiga. Kenapa selalu kebiasaan? Cerita ini dikirim dari sahabat gue sendiri, namanya Vika. Hai Vika, apa kabarnya? Kemarin kita padahal baru aja ketemu ya. Semoga baik-baik selalu ya. Untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia, bagi yang punya masalah, segera masalahnya teratasi dan selalu sehat walafiat. Dan segala keinginan, hajat kalian pun semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikan cucut, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece. Nah, si Vika itu, sahabat gue itu kalau manggil gue mesti gitu, Cece gitu. Yeah. Nah, Cece, kayaknya gue jadi nih pengen berbagi cerita ke lu. Kejadian yang gue alami itu pas SMP. Nah, kita pas SMP tahun berapa sih? Lagi-lagi gue suruh mikir ya. SMP itu sekitar tahun 99 kalau nggak 2000, Pi. Oke, kita mulai lagi. Jadi pas itu papa gue dinas di salah satu kota di Pulau Sumatera. Gue ketika itu bersahabat sama namanya Elsie. Dia orang Sunda, tapi gue lupa tepatnya dari asal mana. Pokoknya orang Sunda deh. Elsie itu tinggal bersama om dan tantenya. Untuk biaya sekolah juga tentu saja om dan tentunya yang biayain. Untuk perawakan Elsie tingginya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu pendek. Sedang lah ya. Untuk kulit kuning langsat, orangnya manis, nggak bosan dilihat lah katanya Vika gitu. Rambutnya juga pendek. Nah gue sama Elsie itu deket banget karena kita tinggal satu asrama. Sekolahan juga satu sekolahan, cuman beda kelas. Kalau mau berangkat sekolah juga kita sering barengan. Kadang gue jemput Elsie, kadang Elsie jemput gue. Ngaji juga bareng. Terus kami juga suka main bareng di luar. Tapi kalau di sekolah kita jarang main bareng ya, gitu kata Vika. Terus ya Elsie itu punya pacar om-om tentara. Sayangnya hubungannya nggak direstuin sama om dan tantenya. Apalagi itu kan usianya masih muda ya, masih SMP. Sebenarnya Elsie anaknya sih rajin banget malahan. Rajin ngaji, sholat, patuh sama om dan tantenya. Cuman ya itu, gengnya, circle-nya anak-anak toksik. Anak-anak yang suka ngajakin Elsie mabal atau bolos sekolah. Jadinya Elsie terpengaruh. Yaitu Elsie jadi lebih suka pacaran dibanding belajar dan ngaji. Pokoknya hubungannya itu sangat dilarang banget sama om dan tantenya. Singkat cerita, hubungan gue dan Elsie pun jarang lagi ketemu. Padahal kita dulu deket banget. Suatu hari, gue mendengarkan kabar yang sangat dan menggemparkan satu asrama. Elsie ditemukan di dalam ketika pagi-pagi. Gue nggak tahu kenapa Elsie memutuskan untuk, apakah karena masalah percintaannya dengan om tersebut yang tidak direstuin, atau karena ada masalah lain, gue nggak tahu. Pokoknya ketika gue mendengar kabar itu, gue sangat shock dan sedih banget. Beberapa bulan kemudian, papa gue dapat promosi jabatan baru dan dia harus pindah ke kota M. Otomatis gue juga ikut pindah. Kemudian gue dapat kabar dari teman-teman gue di sana dan teman-teman mamah atau papah gue di sana. Katanya arwah Elsie gentayangan. Suka menunjukkan diri ke orang-orang sambil diam dan muka sedih. Kemudian katanya arwah Elsie suka mengganggu om-om di barak sana. Kadang-kadang omnya suka tindihan atau om-omnya tiba-tiba terbangun gara-gara tubuhnya ditindih sama arwahnya Elsa, dan kemudian arwah Elsa tiba-tiba menghilang. Kadang juga orang-orang di asrama sering mendengar suara orang menangis. Wallahu alam, nggak tahu deh itu arwah Elsie, kok jadi Elsa, Frozen dong. Wallahu alam, itu arwah Elsie
atau bukan, atau jin yang menyerupai Elsie. Demikian cerita dari gua, tapi ini nyata adanya. Ya teman-teman, mari kita doakan bersama untuk Elsie. Semoga ia tenang di alam sana, dijauhkan dari segala sisa kubur, dijauhkan fitnah kubur, diterangi kuburnya, dilapangkan kuburnya, juga dihilangkan hisapnya. Insya Allah Elsie tenang di alam kubur sana. Amin ya robbal alamin. Dan untuk Vika, thank you so much untuk ceritanya. Kalau ada cerita horor lagi, cerita horor misteri yang nyata, ditunggu. Dan untuk Vika, thank you so much untuk ceritanya. Kalau ada cerita horor lagi, cerita horor misteri yang nyata, ditunggu.